Gangguan itu semakin keras dan semakin berasa, Lur. Sampai tiba-tiba Steve ini merasakan ada yang noel kakinya. Assalamualaikum sedulur, matur nuwun sudah mengklik video ini. Balik lagi sama Nyong Nafa. Hai. Siapa nih di sini yang kalau healing sukanya melipir ke gunung? Atau ada yang belum pernah tapi kepingin banget mendaki? Mau yang udah sering ataupun yang baru pertama kali, tapi tetap ya Lur ya, diingat-ingat itu dijaga etikanya, dipatuhi aturannya, jangan sembrono kayak rombongan pendaki yang satu ini Lur. Ini ceritanya mereka nggak pada menjaga etika ya Lur ya, dan pada akhirnya mereka ini mendapatkan gangguan-gangguan yang ngeri banget Lur dari penghuni yang ada di alam sana. Wah, ngeri banget gak sih? Penasaran kan sama ceritanya? Ya kita langsung aja simak video ini. Tapi sebelum itu yang belum subscribe, ayo diklik dulu tombol di bawah ini, oke? Kalau udah langsung aja check it out. Kisah ini merupakan pengalaman pribadinya Steve yang dibagikan di akun X-nya @sultanadi ya Lur ya. Dan nama-nama di bawah ini tuh semuanya disamarkan untuk menjaga privasi. Jadi suatu malam itu di tongkrongan, Steve ini tiba-tiba ya kepingin banget mendaki gara-gara dia melihat postingan Instagram temannya tentang gunung. Nah, terus dia ceritalah ke teman-teman tongkrongannya itu di sana, dan mereka itu ternyata pada setuju. Ayo gas aja, gas gitu kan. Akhirnya diputuskanlah mereka untuk mendaki Gunung Pundak, yang mana tidak terlalu memakan banyak waktu ya, mengingat mereka ini libur kuliahnya cuma 2 hari aja Lur. Ini ada yang nyebut juga Bukit Pundak ya Lur ya, karena ini tipenya yang landai gitu, dan Gunung Pundak ini tingginya adalah 1585 mdpl dan berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur. Dengan style-style ala anak tongkrongan dan perlengkapan seadanya, mereka pun berangkat malam itu juga. Sangat nekat ini ya. Dan di sana itu ada 7 orang. Ada Steve, ada Anas, ada Azwar, ada Ersa, Putra, Januar, dan Fadil. Dan di antara mereka semua itu cuma Fadil yang sudah pernah mendaki ke Bukit Pundak ini. Singkat cerita, mereka pun sampai di pos tempat registrasi pada pukul 11 malam. Nah, mereka ini nggak langsung mendaki ya Lur, mengingat sunrise itu biasanya kan munculnya jam 4 atau jam 5 subuh gitu kan. Nah, mereka di sana nyantai dulu lah sambil ngegame gitu kan, untuk menunggu waktu sampai pukul 1:30 dini hari. Sampai pada pukul 1 mereka pun bersiap-siap untuk berangkat. Mereka doa bersama dulu dan saling mengingatkan untuk menjaga etika selama mendaki di sana gitu kan. Kemudian berangkatlah mereka dengan formasi Steve itu ada di nomor 3 dari belakang. Nah, karena itu tadi perlengkapan seadanya ya Lur ya, karena kan ini mendadak banget gitu ceritanya, langsung diagendakan langsung berangkat. Nah, mereka pun hanya berbekal penerangan dari flash HP aja Lur. Wow, makanya itu mereka ini harus mendaki barisan dengan betul-betul gitu kan. Peletakan orang-orang yang membawa flash HP itu benar-benar diatur sedemikian rupa, dan flash HP yang nyala itu cuma 3 HP aja, karena kan mereka harus gantian ya untuk menghemat baterai. Pada praktiknya ternyata nasihat mereka untuk menjaga etika itu hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Gitu aja Lur. Karena pada kenyataannya sepanjang perjalanan mereka ngobrol tanpa filter. Kayak di tongkrongan gitu ya, teriak-teriak, ngumpat, ngomong kasar gitu. Pokoknya tanpa aturan gitu bercandanya. Di awal pendakian mereka ini sering berpapasan dengan sekelompok anak remaja pencinta alam yang sepertinya mereka ini lagi diklat gitu atau jurit malam gitu di sana. Nah, Steve dan kawan-kawan itu iseng Lur. Kalau yang lewat itu ciwi-ciwi gitu ya, sama mereka itu digodain. Mbak, jangan jalan malam-malam. Jalan sama aku aja, nih diridho Tuhan. Kayak gitu, pasti kayak gitu. Terus kalau yang lewat itu cowok-cowok ya, mereka ini pada iseng. Jadi mereka ini semuanya kompak pada diem ngelihat ke satu arah pohon. Terus mereka tiba-tiba lari sambil teriak, pocong gitu. Ya otomatis sekelompok anak remaja tadi pada ngibrit lari ketakutan ya kan. By the way, Steve ini merupakan tipe cowok yang cukup peka gitu sama hal-hal mistis.
Nah, ini mulai nih, ketika mereka sudah melewati komplek campground gitu kan, mereka itu masuk ke dalam trek yang hutan gitu. Pohon-pohonnya itu pada mulai retak gitu kan. Nah, pas di jalan, Steve ini merasakan ada sesuatu yang mengikuti rombongan mereka, Lur. Dia ini ngerasa sosoknya itu bentuknya kecil gitu, tapi nggak tahu wujudnya itu kayak gimana tuh, absurd, nggak jelas. Nah, di situ dia nggak menceritakan hal itu kepada teman-teman yang lain, takutnya kan mereka itu pada gelisah gitu kan, pada heboh, jadi nggak fokus perjalanannya. Nah, yang paling belakang itu kan si Fadil ya, Lur ya. Dia ini juga peka sama hal-hal yang begituan, Lur. Tiba-tiba si Fadil ini lari ke barisan tengah tepat di depannya Steve. Si Steve ini paham gitu ya, kenapa si Fadil tiba-tiba lari kayak gitu, tapi dia masih tetap diem aja. Kemudian gak lama dari situ mereka pun berhenti untuk beristirahat sejenak. Nah, pas mereka istirahat itulah si Fadil ini ngeluh ke teman-temannya, minta ganti formasi gitu. Aku di tengah aja, di belakang gak waras, Cuk. Gitu kata si Fadil. Perjalanan pun kemudian dilanjut lagi dengan formasi yang berubah. Januar itu paling belakang dan Anas yang paling depan. Sedangkan Steve itu ada di nomor 2 dari belakang membawa senter. Formasi itu bertahan cukup lama sambil sesekali mereka berhenti untuk beristirahat. Sampai suatu ketika tiba-tiba lagi-lagi Steve ini merasakan tidak nyaman, Lur. Seakan-akan itu di belakangnya si Januar itu ada sosok yang mengikuti rombongan mereka. Sesekali Steve ini noleh ke arah Januar dan Januar juga noleh ke arah belakang. Seolah-olah dia juga merasakan gitu, ada sesuatu di belakangnya dia. Dari situ si Januar itu tiba-tiba jalan nyalip si Steve dan Steve juga diem aja karena dia merasa oke, mungkin ini saatnya gantian aku yang di belakang. Kayaknya si Januar ini udah gak kuat sama gangguan-gangguan itu. Dan bener aja, Lur, ketika Steve ini jalan di paling belakang itu ya, dia merasakan di belakangnya itu ada suara langkah kaki, Lur. Gangguan itu semakin keras dan semakin berasa, Lur, sampai tiba-tiba Steve ini merasakan ada yang noel kakinya. Kan kaget lah si Steve ya. Dia refleks ngumpat pelan. Jancu gitu kan. Biar yang lain itu nggak pada denger. Nggak lama dari situ tiba-tiba Steve ini mendengar dari belakang itu ada suara ketawa anak kecil. Kayak ngetawain dia ya kan. Wah, dari situ Steve merinding sebadan-badan, tapi dia tetap berusaha untuk berpositif thinking dan tidak menghiraukan gangguan itu karena dia harus tetap fokus. Dia kan posisinya jadi swiper ya, di belakang itu kan krusial sekali posisinya. Sambil membaca sholawat dalam hati, Steve ini berusaha untuk tegar, fokus gitu kan. Tapi ya gimana pun juga itu suara langkah kaki dan suara ketawa-ketawa anak kecil itu tetap terdengar di telinganya dia dan bikin merinding banget Lur jalannya. Sampai kemudian mereka tiba di trek perjalanan yang curam dan berdebu, Lur. Nah, itu ada sekitar 10-15 menit matanya Steve itu kemasukan debu dan itu sangat mengganggu penglihatan dan pernapasannya dia. Karena kan dia jalan di paling belakang ya kan. Sampai kemudian akhirnya saat istirahat dia minta untuk ganti formasi. Gak kuat, Cok. Lara kabeh ini motoku aku nengar bae. Akhirnya formasi pun dirubah lagi dengan Steve ini jadi leader, posisinya itu paling depan dan si Anas itu yang paling belakang. Ada lagi, Lur, masih di trek yang sama ya, Lur ya. Tiba-tiba Steve ini mendengar bukan suara langkah kaki, bukan suara orang ketawa, tapi suara ting 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 ting. Kayak mangkok yang dipukul sendok di tukang bakso keliling kayak gitu, Lur. Tapi anehnya itu suaranya dari arah kiri, yang mana arah kiri adalah jurang. Dan kalau misalkan itu orang, itu gimana coba caranya, ya kan? Nggak masuk akal toh. Dan suaranya itu timbul tenggelam. Jadi kayak ada hilang kayak gitu terus, Lur, sampai suara itu semakin keras, semakin menjadi-jadi. Dan dikiranya cuman Steve yang mendengar suara itu, tapi ternyata teman-teman yang lain itu juga pada mendengar, Lur. Sampai karena udah saking mengganggunya ya, si Azwar ini emosi terus ngomong dia, "Jancuk sopo ndodol bakso nang tengah alas iki su." Kemudian mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti sejenak untuk beristirahat. Dan ketika mereka beristirahat, suara itu juga semakin terus terdengar ya. Sampai kemudian mereka memutuskan untuk lanjut perjalanan lagi. Suara itu perlahan-lahan kayak ke arah atas, terus menghilang.
Kemudian tibalah mereka di spot aliran air, tempat di mana para pendaki itu biasanya mengisi ulang botol kosong mereka untuk nanti diminum. Sama halnya dengan rombongannya Steve, mereka pun berhenti untuk beristirahat di sana. Nah, si Januar dia berinisiatif ngambil air di aliran itu untuk isi ulang botol. Tapi anehnya ya lur ya, nggak kayak biasanya pas dicek di botol airnya itu berwarna kuning lur. Padahal kan itu air mata pegunungan yang mana harusnya jernih gitu kan. Sama Januar dibuanglah airnya, kemudian diisi lagi sama air yang baru, tapi tetap aja warnanya kuning. Terus si Fadil nyeletuk, saringan seiki lho no kain gitu, sambil ngasihin kain ke Januar. Sama Januar diisi lagi sambil disaring, tapi hasilnya itu tetap berwarna kuning lur airnya. Nah dari situ si Januar kan lagi terheran-heran gitu kan, tiba-tiba nggak tahu gimana dia ini ngeliat, nengok noleh ke arah pancuran yang di atas. Terus tiba-tiba dia kaget gitu kan. Habis dia kaget gitu, dia nanya lah ke Steve, Steve, banyune isi anora. Di situ Steve pahamlah apa yang dimaksud sama Januar. Bukan soal nanyain stok air masih ada atau enggak lur, tapi itu sebenarnya adalah kode biar kita itu nggak ngambil air di aliran itu dan terus lanjut perjalanan. Kemudian mereka pun sepakat untuk melanjutkan perjalanan sebentar, dan beneran cuma sebentar, abis itu mereka istirahat lagi. Dan pas istirahat lagi itu Januar itu bilang ke Steve, aku merinding cok pas lagi ngisi air, pas aku lagi mikir heran gitu ya, ini kok kenapa airnya bisa kuning? Loh kok tiba-tiba dari atas pancuran itu ada suara cewek ketawa jelas banget cok. Kayak gitu kata si Januar. Nah terus sama Steve dibilang gini, paham aku cok, edan nek ngono kuwi, nek kuning begitu jangan-jangan dipipisin yo. Oh loh. Wah itu gila ya lur ya, kalau misalkan mereka itu betulan ngambil air di aliran itu terus diminum. Serem banget. Saat istirahat itulah Fadil yang merupakan satu-satunya yang pernah mendaki Bukit Pundak itu menjelaskan bahwa setelah ini treknya adalah hutan lebat dan mereka bakalan jalan nunduk-nunduk karena banyak pepohonan gitu ya yang pada menyilang-nyilang gitu. Nah setelah dirasa cukup istirahatnya, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan formasi yang sama. Si Steve itu masih ada di paling depan dan di belakangnya Steve itu ada Azwar. Karena paling depan secara otomatis Steve juga lah yang bertugas membuka jalan di hutan itu. Nah pas lagi jalan itu dia cuman melihat ada satu jalan aja gitu. Jadi dia yakin gitu, oh oke, benar ini jalannya. Sampai suatu ketika dia menemukan ada sebuah batu yang besar banget sebesar pintu mall, itu letaknya di tengah-tengah jalan. Jadi menghalangi jalannya mereka lur. Di situ Steve diem sebentar kan sambil nunggu teman-teman yang lain karena kan treknya susah jadi berjarak gitu jalannya. Pas udah kumpul, si Fadil nanya, loh Steve, kamu ini buka jalan baru tah? Aku 3 kali kesini itu nggak nemu loh ada batu sebesar ini. Steve pun meyakinkan si Fadil, enggak loh Dil, ini cuma jalan satu-satunya, tadi nggak ada belokan, nggak ada cabang. Terus didukung juga sama si Azwar yang jalannya itu ada di belakangnya Steve kan. Iya Dil, bener, aku nggak lihat ada penggokan loh. Ya sudahlah, akhirnya mereka memutuskan untuk berjalan melewati batu itu lewat pinggiran. Itu kan kayak ada celahnya gitu kan. Nah pas Steve itu yang pertama kali melewati batu itu, dia melihat itu ada tanda panah dengan tulisan arah puncak. Kan bener kan itu jalannya. Si Steve bilang kan, loh bener kan ini jalannya Dil. Habis itu mereka lanjutlah ke arah puncak. Nah di puncak mereka foto-foto, selfie-selfie, kenalan sama pendaki-pendaki lain, rebahan sambil ngeliat bintang, sambil nunggu sunrise gitu kan. Habis puas melihat sunrise, mereka pun memutuskan untuk turun pada pukul 9 pagi. Nah ini anehnya lur, batu yang mereka temui pas di jalan itu, di tengah jalan itu tiba-tiba nggak ada ketika mereka lagi jalan turun. Sampai di pancuran air juga itu airnya berwarna jernih lur, bukan kuning. Mereka bahkan mengisi air ulang botol di sana dan meminumnya aman-aman aja, tidak ada rasa yang aneh-aneh, ya air gunung aja gitu. Alhamdulillahnya selama perjalanan turun mereka tidak diganggu lagi sama hal-hal mistis gitu kan. Akhirnya mereka pun kembali dengan selamat. Nah itu tadi dia kisah misteri pendakian Steve dan kawan-kawan. Semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya lur ya, kalau mendaki wes lah ojo aneh-aneh kelakuannya. Oh ya, kalau kalian mau baca versi lengkapnya bisa langsung aja cus ke akun X-nya @sultonadi ya lur ya. Atau buat kalian yang juga punya pengalaman pendakian yang mistis-mistis yang horor-horor, boleh loh
komen aja di bawah biar kita nanti merinding bareng-bareng ya lur ya. Segitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya biar kalian bisa selalu update sama video-video baru kita. Sampai jumpa di video selanjutnya ya lur ya. Assalamualaikum, dadah.